Tapi apakah ini bisa dilakukan? Oh, saya punya banyak teman, Pak. Ya ini ngomong nggak apa-apa ya ngomong fakta realnya aja ya. Iya. Mau di kimia mau di Indofarma, ada aja teman-teman yang punya apotek, banyak, Pak. Dan berhasil. Apalagi Pak hambatannya? Nah, yang kedua adalah hambatan yang klasik nih. Ya, hampir semua pasti punya hambatan ini, yaitu hambatan keuangan. Nah, dalam hal ini saya bagi nih ya, ada bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana mendapatkan modal. Nah, iya menarik gitu ya. Mungkin kita mulai dari modalnya dulu nih. Modal nanti kalau modal baru kita mengelola modal kan. Iya. Gitu kan ya. Ada nggak sih Pak resiko terkait permodalan dalam bisnis kefarmasian, Pak? Resiko permodalan ya gini, resiko permodalan itu nanti terkait dengan bagaimana kita mengelola keuangan. Ya, jadi gini ya. Kita udah dapat nih modalnya nih, dana udah turun nih. Sekian ya katakanlah 20 atau 30 juta misalkan masuk ya. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, episode kali ini kita akan melanjutkan series pembahasan cara memulai bisnis sendiri untuk tenaga kefarmasian. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang bisnis plan, kali ini kita juga akan bahas gimana sih caranya dapetin modal. Untuk menjawabnya akan kita bahas bareng praktisi dan mentor bisnis di industri farmasi yaitu Bapak Arief Pramuhanto. Pak Arief, welcome back. Iya, sami-sami. Pak, apa hambatan nih Pak yang paling sering dihadapi oleh pebisnis pemula? Oke. Pebisnis pemula ini begini kondisinya ya. Satu, dia lulus dari fakultas farmasi mau langsung terjun ke bisnis. Ya kan? Atau dia ini kerja dulu nih. Kerja tuh bisa kerja di apotek juga, di apotek yang besar ya. Bisa juga kerja di perusahaan farmasi. Gitu kan ya. Atau bisa juga kerja di distributor farmasi. Gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir kerja kayaknya menarik bisnis nih. Nah gitu ya. Jadi saya fokusnya ke ini dulu nih. Karena kebanyakan adalah kalau saya nggak salah nih ya, teman-teman ini udah bekerja dulu nih ya. Udah bekerja di tadi nih, entah di perusahaan farmasi, distributor farmasi gitu ya. Kemudian mau mencoba bisnis. Gitu ya Pak ya. Nah kalau seperti itu yang terjadi, ada satu hal yang mesti kita tenggarai dari awal adalah bagaimana mengelola waktu nih. Ya kan, mengelola waktu antara pekerjaan formalnya dengan pekerjaan informalnya. Bagi waktunya. Bagi waktunya ini nih ya. Karena kita masih terikat pada peraturan bahwa kita adalah karyawan di satu perusahaan yang punya aturan perusahaan sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Dan itu mau nggak mau kita juga harus prioritaskan juga nih. Nah sekarang kalau kita punya waktu senggang ya, bagaimana cara mengelolanya? Nah saran saya kalau seperti itu Anda nggak bisa kerja sendiri nih, Anda harus punya asistennya yang dimana nanti ya Anda itu akan memberikan polisi kebijakannya ya, kebijakan prosedurnya seperti apa, sistemnya seperti apa yang harus dijalankan oleh satu atau dua staf Anda nih ya. Anda kontrol nih. Anda kontrol. Pengalaman nih ya dari teman-teman yang melakukan hal seperti itu, biasanya dia tuh satu ya SOP-nya udah jelas dulu. Kedua, dia pasang tuh CCTV tuh di outletnya gitu ya. Jadi dia bisa tahu situasinya seperti apa gitu ya. Ini menarik juga nih. Ini agak keluar daripada farmasi boleh ya? Boleh. Misalkan saya bikin warung Tegal gitu. Ya, warung Tegal, simpel aja warung warteg Tegal, lah. warteg ya. SOP-nya udah ada. Nanti saya tinggal pasang aja tuh CCTV. Saya bisa ngelihat nih, oh aktivitasnya seperti ini. Oh ini jam-jam sibuknya ini jam berapa sampai jam berapa misalnya. Ya, kalau dilihat nanti bisa kita hitung jumlah customer traffic-nya berapa. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita masih bekerja ya, memang kita mesti membagi nih, membagi ya. Dan saya yakin sih nggak bisa kerja sendiri kalau seperti itu. Berarti kita harus punya staff ya,
atau misalkan asisten apoteker yang nanti akan day to day-nya, sehari-harinya itu akan mengerjakan pekerjaan tadi. Betul. Karena kita kan nggak bisa nongkrong di apotek kan. Betul. kalau udah masih kerja begitu Masih kan. ada pekerjaan formal Karena kan. ada pekerjaan formal Iya, gitu ya. iya. Tapi apakah ini bisa dilakukan? Oh, saya punya banyak teman, Pak. Ya ini ngomong nggak apa-apa ya, ngomong fakta realnya aja ya. Iya. Mau di Kimia Farma, mau di Indofarma, ada aja teman-teman yang punya apotek, banyak Pak. Dan berhasil. Gitu. Nah, dan mereka tetap kerja seperti biasa gitu. Tapi ya tadi ya nggak bisa dikelola single person ya, satu orang gitu ya. Karena mesti ada orang yang menjalankan day to day-nya. Betul. Di outlet. Nah, itulah perlu asistennya misalnya. Perlu asistennya gitu loh. Tapi sekali lagi kebijakan, prosedur, ya, sistem itu kita yang buat. Dan udah dibakukan. Udah dibakuin. Jadi dia tinggal ngejalanin aja. Tinggal menjalankan aja. Benar. Ya. Apalagi Pak hambatannya? Nah, yang kedua adalah hambatan yang klasik nih. Ya, hampir semua pasti punya hambatan ini, yaitu hambatan keuangan. Nah, dalam hal ini saya bagi nih ya, ada bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana mendapatkan modal. Nah, iya menarik gitu ya. Mungkin kita mulai dari modalnya dulu nih. Modal nanti baru kita mengelola modal kan. Iya. Gitu kan ya. Nah, modal. Modal ini sekarang mau dapat dari mana? Ya. Ada beberapa sumber nih ya. Satu, misalkan dari perbankan, dari bank. Ya kan, bank dari mana? Bank banyak nih, ada bank yang konvensional, ada bank syariah nih. Dan di setiap bank itu ada program-program yang program mikro atau program UMKM, KUR ya. Nah, itu nggak besar-besar juga dapatnya ya. Katakanlah misalkan ada yang batasnya sampai 200, ada yang batasnya sampai 50, bahkan ada yang dapatnya sampai 10 gitu ya. Nah, kalau kita baru sama sekali ya, biasanya mereka minta pasti itu tadi yang saya sebut tuh di awal sesi sebelumnya ya. Proposal bisnisnya seperti apa nih, ya kan, bisnis plannya seperti apa. Kadang-kadang ada juga yang minta agunan. Nah, kalau dia minta agunan biasanya udah nilainya udah cukup besar tuh. Betul. Di atas 50 biasanya mereka minta agunan. Gitu ya. Bunganya ya bunga pasar lah ya, sekarang ini antara 9 sampai 11%. 9-11 ya. Kurang lebih antara itu ya, bagaimana nanti kita menyusunnya supaya kita menyusun bisnis plan-nya supaya nanti bisa membayar cicilannya kan gitu ya. Nah, ada lagi tahu pegadaian ya. Nah, pegadaian itu juga punya ya. Jadi tapi nggak besar ya, antara 5 sampai 10 ya. Nah, itu tinggal barang apa yang mau kita gadaikan. Ke bank, ke pegadaian tadi. Betul. Ya kan, supaya kita bisa dapat dananya gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi perbankan. Tapi kalau jumlahnya udah cukup besar ya biasanya tadi ya mereka minta pengalaman usaha yang sampai 2 tahun. Nah, itu mungkin kita nggak sampai ke situ dulu lah ya. Kita cari yang kecil-kecil aja dulu ya, program-program mikro gitu, UKM gitu ya, KUR gitu ya Pak ya. Nah, itu hampir semua bank punya lah. Pasti punya lah seperti itu. Karena itu udah kewajiban dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah bahwa setiap bank harus membantu sektor mikro, sektor UKM. Jadi mereka ada alokasi kredit untuk kredit mikro dan UKM tadi ya. Nah, itu di sisi perbankan ya. Kemudian ada lagi, pernah dengar angel investor ya? Ya, pernah dengar ya, atau investor lah gitu lah. Ya, nah, kalau investor ini bisa macam-macam nih. Orang tua kita bisa jadi investor. Betul. Dan bisa nggak berbunga gimana? Bisa nggak berbunga lagi, ya kan? Atau saudara kita ya, Pak D kita, Pak Le kita, Pak Aman kita, ya kan? Coba cari-cari di lingkungan terdekat dulu lah. Jangan jauh-jauh dulu deh. Biasanya kalau lingkungan terdekat gitu kan untuk mendapatkan kepercayaan itu kan nggak susah lah ya. Iya. Apalagi kalau Anda selama ini reputasinya baik gitu. Ya, jadi cari dulu di lingkungan terdekat lah, di lingkungan keluarga nih. Ya, mudah-mudahan ya nggak satu orang, kumpulin aja beberapa gitu. Ya kan, dapat nih 2, 3, 4 orang kumpulin, oke rame-rame Pak, kita urunan ya. Iya. Kita investasi di sini ya, gitu ya. Ya nanti
kita buatlah laporannya setiap bulan nih, dapatnya sekian, Wak dapatnya sekian, Pak Le Betul, dapatnya betul. sekian, Tergantung gitu ya. setoran kan. Tergantung setorannya berapa gitu ya. Nah itu, jadi cari yang paling dekat dulu, lingkungan yang paling dekat ya. Atau kalau itu nggak dapat, ya kita cari teman-teman nih. Nah teman-teman ada nggak teman dekat kita nih? Kalau bicara teman dekat, kadang-kadang ada kalau kita waktu kuliah, wah ini anaknya pengusaha siapa gitu ya. Wah ini anaknya pejabat mana gitu ya. Banyak duitnya nih. Daripada duitnya lo nganggur, udah mau kan Diputer deh. Puter deh di sini dah gitu ya kan. Berapa sih deposito dapatnya 5%, udah mau sini aja lah 15%, 20% masih dapat misalkan gitu ya. Benar. Ya, bagaimana kita meyakinkannya aja nih ya. Nah mungkin saya batasi sampai situ dulu, karena kalau nanti kita masuk ke fintech mungkin lain lagi itu nanti itu ya. Benar. Gitu. Jadi cari dari lingkungan terdekat dulu, ya lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, network kita ya. Nah baru kemudian nanti kita bisa masuk yang source yang ketiganya. Pernah dengar crowdfunding ya itu nanti ada, itu sebetulnya fintech sebetulnya ya kan. Jadi kita apply aja nih kalau ada fintech itu, Pak kita punya proposal bisnis ini ya kan, bisa nggak kita dibiayai oleh Bapak. Biasanya mereka akan buat proposal ke penawaran ke beberapa investor ya kan. Pak ini ada proposal bisnis seperti ini ya, kira-kira salesnya segini, growth-nya segini, profitnya berapa gitu ya. Itu nanti ada beberapa investor yang akan sharing lah ya, membiayai ini gitu ya. Itu yang disebut dengan crowdfunding ya. Betul. Nah itu tadi kalau bicara modal ya. Jadi kalau ditanya yang paling mudah yang mana Pak kira-kira? Yang dengan keluarga. Orang tua Pak paling mudah. Lingkungan keluarga dulu nih. Betul. Ya kan, lingkungan keluarga. Bahkan kadang-kadang kalau saya tuh modal ya jangan hanya lihat dari duitnya. Mana tahu orang tua kita punya lahan nganggur Pak. Nah itu kan modal juga properti, Pak. Properti iya betul. Udah ada lahannya, tinggal bangunin bangunan untuk apotek. Iya, kebetulan lokasinya bagus lagi kan. Lokasi bagus. Iya. Trafficnya ramai lagi di situ. Pak, tapi kalau di apotek itu Pak, bisnis apotek, angel investor atau crowdfunding itu cocok nggak sih Pak untuk bisnis apotek? Ada nggak sih orang bikin apotek cari angel investor? Angel investor. Angel investor tadi satu ya, itu bisa dari lingkungan teman-teman kita, ya kan, teman-teman kita. Kita kan bicara investasi yang nggak gede-gede, nggak besar ini kan. Karena misalkan kalau ada orang mau nanam misalkan satu orang 10 juta, kita perlu 50 juta ya 5 orang gitu ya, nggak usah besar banget gitu loh. Betul. Nah itu kita mulai dari lingkungan network kita aja, ya teman-teman aja ya. Kalau kita bicara investor yang udah formal gitu ya, itu biasanya banyak dilakukan melalui fintech. Fintech udah pasti ya, financial technology ya. Nah itu pengalaman ya, rate-nya agak sedikit lebih mahal ketimbang bank. Lebih tinggi. Ya itu yang. Tapi lebih mudah nggak ya? Lebih mudah keluarnya Pak. Ya. Betul. Oke, saya balik dulu yang ke bank tadi. Ada satu yang saya kelupaan tadi, yaitu ada yang namanya BPR. Ya, Bank Perkreditan Rakyat. Iya. Ya kan. Ada BPR yang konvensional, ada BPR syariah. BPRS ya. Ini relatif lebih mudah nih. Oh ya. Ini relatif lebih mudah nih untuk mendapatkan dana dari pinjaman modal gitu. Untuk baik itu untuk modal kerja maupun itu untuk investasi ya. Cuma nanti rate-nya agak sedikit lebih tinggi. Gitu. Jadi mereka proses cepat tuh biasanya tuh 1 minggu pun bisa selesai. Gitu. Tapi rate-nya lebih tinggi. Apalagi kalau ada agunannya. Nah kalau bicara agunan, multiguna gitu. Ya izin sama orang tua bisa nggak, Pak, lahan Bapak yang ini boleh nggak ini disekolahin? Disekolahin kita bilang ya, disekolahin Pak. Disekolahin gitu ya. Ya lumayan Pak buat modal ini gitu. Nanti nggak usah khawatir lah mengenai cicilan pokoknya, cicilan bunganya, nanti biar saya yang cover lah gitu. Misalnya. Nah itu
BPRs itu biasanya kalau ada agunan ya hitungan hari itu. Hitungan hari. Karena ya resiko dia juga dikit banget loh Pak. Kenapa? Kan resikonya juga dikit. Kalau kredit macet dia tarik kita agunan, kan tinggal dia lelang Pak. Ya tapi kita nggak berpikir sampai situ ya. Kita berpikir usaha ini kan jalan. Betul. Kan gitu loh. Iya. Jadi sumber modal tadi banyak Pak ya. Kalau boleh saya rekap berarti kan dari bank. Ya. Angel investor. Bank pun tadi kalau kita bagi lagi ada banyak tuh, ada KUR lah macam-macam ya, sampai perlu agunan apa tidak, sampai ke BPR, bisa ada angel investor juga, itu dari pertemanan, keluarga dan kawan-kawannya. Kemudian dari si crowdfunding. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, pengalaman Bapak yang diinginkan oleh investor tadi sampai dia mau investasi, itu kuncinya ada di mana sih Pak? Simpelnya aja Pak. Simpelnya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Kalau saya nanam di deposito dapatnya berapa? Ya kalau saya tanam di usaha teman-teman ini saya dapatnya berapa? Itu paling simpel. Itu paling simpel. Jadi kalau saya bisa ngasih katakanlah di atas deposito ya baru melek tuh matanya investor. Oke nih. Ya kan? Nah, kita bahas lebih lanjut deh. Oke, gimana coba proposal Anda nih? Nah gitu. Tapi kalau sama dengan deposito apalagi di bawahnya ya sudah. Ya sudah aja. Kembali lain waktu ya, coba lagi ya gitu nanti Pak ya. Oke Pak, ada nggak sih Pak resiko terkait permodalan dalam bisnis kefarmasian Pak? Resiko permodalan ya gini, resiko permodalan itu nanti terkait dengan bagaimana kita mengelola keuangan. Ya jadi gini ya. Kita udah dapat nih modalnya nih, dana udah turun nih sekian ya katakanlah 20 atau 30 juta misalkan masuk ya gitu ya. Kegedean nggak sih kalau saya bicara sebesar itu buat farmasi? Enggak ya gitu ya, 20 sampai 30 juta misalkan ya. Nah ini kita ini kan mengelola uang orang ini kan. Iya kan? Betul. Kita ini mesti hati-hati gitu loh mengelola uang orang ini, jangan sampai kita apa istilahnya tuh ngemplang gitu ya. Nah, default atau ngemplang gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi pengelolaan keuangannya jadi penting nih. Terutama kita nanti akan bicara bagaimana mengelola cash flow. Itu yang penting. Nah, cash flow ini penting nih. Jadi ada ungkapan bahwa pernah dengar nggak ungkapan cash is the king? Nah, itu benar tuh. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan laba rugi gitu ya, itu oke. Tapi yang paling penting sebetulnya bagaimana kita mengelola cash flow. Jangan sampai cash flow kita jadi negatif gitu. Gitu kan Pak. Betul. Kalau bicara cash flow itu sebetulnya apa sebetulnya? Ya cash in ada cash out. Gitu kan Pak ya. Cash in dari mana? Penjualan. Ya kan pemasukan. Cash out itu apa? Belanja kita, obat-obatan, belanja pegawai, ya kan, belanja nanti operasional kertas kayak apa segala macam gitu ya, KTK gitu ya. Nah itu adalah cash flow, cash outnya. Jangan sampai cash in dikurangin cash out, jadi minus gitu loh. Ya, cash innya harus lebih gede daripada cash outnya. Itu sebetulnya. Dan itu setiap hari harus kita pantau, monitoring gitu. Ya. Ini menarik sih Pak. Ya. Benar sih. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui besaran modal atau angka modal yang dibutuhkan untuk modal bisnis apotek Pak? Ya, tadi kebutuhannya apa aja nih? Satu, belanja obat, ya kan? Saya tidak tahu kalau ada alkes ya mungkin alkes juga bisa masuk juga ya, belanja obat dan alkes ya. Termasuk OTC ya Pak ya. OTC yang ada di situ ya. Terus kemudian kita ruangannya apa? Tempatnya apa nih? Beli, sewa. Ya kalau sewa berarti kan apakah itu sewa itu setiap tahun? Harus sewa atau setiap bulan? Gitu ya. Kalau itu setahun, ya berarti kita harus ada yang namanya diamortisasi dulu nih. Jadi di setiap bulan kita sisihkan. Jangan sampai nanti tahun berikutnya kita nggak punya duit lagi untuk bayar perpanjangan sewa, begitu kan ya? Amortisasi dulu Pak ya. Ya. Terus yang ketiga adalah
ya mungkin nggak banyak ya, furnitur apa itu etalase seperti itu ya Pak ya. Yang keempat adalah gaji. Nah, berapa orang yang kita mau? 1 orang cukup ya. Ini mau nggak? Ini bukan 24 jam kan? Enggak kan? Gitu kan ya. Nah, mungkin 1-2 orang lah, cukup lah gitu. Ya, satu orang mungkin. Ya kan? Nah, itu nanti kita hitung. Nah, modal ini yang paling gede apa kira-kira? Obat kan? Betul. Nah, obat ini kita mesti lihat juga nanti Pak, obat-obatnya apa aja. Satu ya, misalkan obat itu prioritasnya obat generik nih, misalnya nih ya kan, obat generik karena itu kan harganya terjangkau, ya kan. Terus obat-obat ya penyakit yang degeneratif nih, ya kan, apa itu diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, nah obat-obat gitu kan, ini kan banyak nih yang punya penyakit seperti ini gitu kan ya. Atau yang obat-obat penyakit kayak flu gitu ya Pak ya, batuk begitu kan, itu kan pasti ada ya kan. Terus OTC. Nah, bicara OTC ini kita mesti coba tengok kiri tengok kanan nih, apotek-apotek yang lain nih, kira-kira yang fast moving ya. Yang fast moving ini apa nih? Nah, ini yang kita ambil. Jadi benar-benar yang kita jual itu istilahnya nih ya, istilahnya adalah produk Pareto. Betul. Nah, jadi waktu saya di Kimia Farma itu selalu saya tanyakan. Jadi Anda harus menjual produk Pareto, Pak. Walaupun produk Paretonya itu nanti dibagi, misalnya ada Pareto A, ada Pareto B, nggak apa-apa. Tapi paling penting adalah Anda jual produk Pareto, artinya produk yang memang dibutuhkan, ya kan? Bukan sekedar produk yang menarik untuk dipajang di etalase, bukan begitu. Iya, yang dibutuhkan. Gitu tadi ya, generik, kemudian yang penyakit degeneratif atau penyakit yang umum diderita gitu ya. Kemudian OTC yang fast moving. Nah itu. Pak, ini makin seru nih Pak obrolan kita Pak. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya Pak, gimana sih cara alokasiin budget atau dana untuk bisnis apotek Pak ya. Oke, Swipers juga bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan untuk bisnis apotek milik Swipers. Jadi SwiperX pasti adalah partner yang paling mantap. Nikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu aplikasi yang tentunya rugi untuk dilewati. Tinggal swipe, stok apotek pun terpenuhi. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi SwiperX di Google Play Store dan App Store. Terima kasih sekali lagi Pak Arief. Ini sangat mantap sekali ilmunya Pak. Dan terima kasih juga untuk Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya agar bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Salam sehat. Swipe RX.